gentlemen, may I have your attention, please? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome. Halo sahabat, salam tembikar, temu, bincang, dan karir. Nah, untuk sesi kali ini adalah edisi spesial. Kenapa? Kalau dilihat dari pakaian yang saya gunakan, dan saat ini juga bulan Desember ya, ini bertepat dengan ulang tahun Pertamina yang ke-65. Selamat ulang tahun Pertamina. Dan dengan edisi spesial ini juga saya hadirkan ini dua orang perwira dan pertiwi ya. Kita nyebutnya gitu kan ya? Iya. Iya, perwira dan pertiwi Pertamina yang sudah hadir bersama saya di podcast kita di Tembikar kali ini, sahabat semua. Nah, pasti sudah tahu lah ya apa yang kita bahas, terutama karena kali ini momennya juga pas dengan sesuatu yang lagi banyak dibahas, banyak diperbincangkan ya, yaitu adalah rekrutmen bersama BUMN. Wow. Nah, batch 2. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan perwira dan pertiwinya Pertamina. Kali ini sesinya spesial. Pertama spesial ulang tahun Pertamina. Kedua spesial juga karena lagi hangatnya ya. Lagi hangatnya rekrutmen Pertamina, rekrutmen BUMN dengan beberapa perusahaan yang tersedia. Nah, untuk itu kali ini untuk sahabat semua yang ada dimanapun, kita akan bantu nih, kita ngobrol-ngobrol, kita akan berdiskusi dengan sahabat kita bagaimana mereka mengikuti ataupun proses rekrutmen yang ada. Namun sebelum jauh ke sana, kita kenalan dulu. Pertama ada Mirza. Mirza, nama lengkapnya siapa Mirza? Nama saya Muhammad Mirza Naufal, biasa dipanggil Mirza. Muhammad Mirza Naufal, panggilnya Mirza. Yang pertiwi siapa? Nama saya Amelia Dewi, biasa dipanggil Amel. Amel, jadi ada Mirza dan ada Amel, sahabat. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol. Pertama kita ingin tahu dulu seperti apa background mereka. Pertama Mirza, backgroundnya apa? Kuliahnya di mana? Jurusan apa? Lalu ambil kuliahnya di mana? Perkenalkan sahabat, saya dulu backgroundnya kuliah di Universitas Gadjah Mada, ngambil jurusan teknik elektro arus kuat, prodi D3 nya. D3 jurusan elektro ya, arus kuat. Kalau arus kuat itu berarti kayak listrik gitu ya? Iya, listrik. Kalau arus lemah apa? Elektronikanya, lebih kepada kontrol. Instrumentasi itu masuk mana itu? Ada lagi, Pak. Ada lagi, oke. Baik, Mas Mirza. Jadi alumni UGM ya. Tamat tahun berapa, Mas Mirza? Tamat tahun 2019. 2019. Artinya sekarang 2022. Berarti pernah kerja sebelumnya ya? Pernah. Okay. Kurang lebih hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun kerja di tempat sebelumnya. Boleh tahu perusahaannya apa? Di PT Ciwikimia Sinarmas, Pak. Sinarmas Group. Bidang apa itu? Di mana? Mojokerto. Oh, Mojokerto. Bidangnya apa itu? Bidangnya industri paper. Oh, oke. Masih inland ya dengan jurusan ya. Lalu habis itu di tahun 2000 berapa ikut rekrutmen BUMN ini? Di 2022. 2022 ini ya, oke. Jadi sahabat, Mas Mirza dan Mbak Amel ini lolos untuk rekrutmen karyawan ya. Tepatnya di Pertamina, tapi melalui jalur apa namanya pada saat itu? FHCI, jalurnya rekrutmen bersama batch 1. Batch 1. Nah, jadi sesuai dengan yang saat ini kan batch 2 ya, yang lagi marak. Oke. Sebelum Mirza kita lanjutkan, kita Mbak Amel. Mbak Amel, nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Amelia Dewi. Dulu kuliah jurusan apa, di kampus mana? Untuk background pendidikan saya sendiri, saya backgroundnya tadi elektronika dan instrumentasi. Oh, yang lemah ya? Yang elektro arus lemah, bidangnya instrumentasi. Terus untuk background kampus saya itu sama dengan Mas Mirza, yaitu UGM juga? Iya, UGM juga. Oh, sangkatan kalian? Beda. Yang mana yang tua nih? Saya, Pak. Lebih senior ya? Lebih senior setahun, Pak. Mas Mirza lebih senior, setahun. Mbak Amel dulu pernah sempat kerja juga atau gimana? Belum, saya kebetulan fresh graduate, Pak. Fresh graduate? Oke, nah mumpung nih ya, ada yang sudah pernah pengalaman kerja, ada yang fresh graduate, nih cocok nih. Jadi kita akan coba ngobrol-ngobrol, kita bantu nih sahabat yang ada di rumah ataupun dimanapun lah, yang juga punya niat ataupun keinginan
untuk bergabung di perusahaan-perusahaan BUMN. Karena kalian waktu itu ikutnya program itu ya, rekrutmen bersama BUMN. Nah, langsung saja deh. Waktu itu Mirza atau Amel tahu informasi tentang adanya lowongan pekerjaan dari rekrutmen bersama BUMN itu dari mana? Media sosial kah atau ada pengumuman atau seperti apa? Amel dulu deh. Kalau saya tahunya dari media sosial ya. Yang pertama, soalnya di mana-mana tuh banyak banget yang repost, terutama Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN ya. Iya, itu selalu nge-repost terkait rekrutmen bersama BUMN. Terus dari lingkungan teman-teman semua juga ngebahas tentang rekrutmen bersama ini. Soalnya ini juga rekrutmen besar-besaran, dimana kayak teman-teman sekitar saya juga pada excited untuk join ke BUMN. Ya. Itu ingat nggak? Tahun 2022 bulan berapa kira-kira ya? Bulan April, tapi gempar-gemparnya itu bulan Maret. Dari Maret itu sudah mulai ya, Iya, udah mulai. Nah, Mas Mirza tahunya dari mana? Saya juga sama. Media sosial? Ikut di Instagram terutama. Kayaknya mau follow Instagramnya Pak Erick Thohir ya? Instagramnya Pak Erick Thohir. Iya, oke. Ini memang kayak program awal ya, karena kalian batch 1 ya? Oke. Pada saat sudah tahu ada informasi lowongan pekerjaan nih, sudah tahu semua. Nah, kalian waktu itu informasi lengkapnya versi apa? Apakah harus buka website atau seperti apa ya waktu itu? Amel? Oke. Kalau misalnya informasi lengkapnya dari media sosialnya FHCI sendiri, itu tuh udah lengkap sih ya. Udah lengkap. Udah lengkap. Itu website ya? Sosial media. Sosial medianya. Ya, udah diarahinnya bagaimana, terus untuk pembuatan websitenya juga kita udah diarahin. Terus dari Kementerian BUMN juga suka nge-repost dari posannya FHCI. Jadi kayak udah ini udah untuk pengarahan bikin websitenya itu udah diarahkan gitu. Oh, ada pembuatan website dulu gitu Ada, maksudnya. bikin Akun masing-masing. Sorry, ya, jadi akun pertama buat akun dulu Akun, iya. bagi yang belum punya akun gitu ya. Nah, terus waktu itu ada kayak persyaratan-persyaratan, masih ingat nggak apa saja persyaratannya waktu itu ya? Ini ijazah lulus ya? Ijazah Boleh lulus. SKL, boleh SKL. Boleh SKL, Boleh. surat keterangan lulus. Iya. Oke, terus apa lagi? Terus transkrip, Transkrip nilai, lalu CV, biodata diri ya. Biodata diri. Oke, lalu terus SKCK, tapi itu nggak diwajibkan. Nggak diwajibkan. tapi kalaupun ada nggak apa-apa Iya, dilampirkan. Ada syarat lain, ada syarat khusus kayak nilai harus sekian, usia harus sekian, ada nggak ya? Ada Usia ya? usia. Usia Iya. ada usia maksimal. Usia apa ini? Ini untuk antara D3, S1, S2 Beda-beda. beda-beda. Waktu itu kalian ikut jalur D3 ya? D3. Itu usia maksimal berapa waktu itu? 27 tahun. 27 Oh, 27 tahun, bebas, boleh fresh graduate, boleh Boleh, pengalaman. pengalaman. Oke. Nilai nggak ada? Maksimum harus nilai minimum 2, berapa IPK gitu nggak ya? Di websitenya itu Nggak tercantum. nggak tercantum. Oke, artinya sebenarnya nggak masalah ya. Iya. Cuman mungkin akan jadi pertimbangan bagi yang menyeleksi mungkin ya. Seleksi berkas itu ya. Oke. Setelah nih sahabat semua ingetin ya alurnya ya. Ini kita belajar alur nih. Nanti kalau ada pun yang bertanya, boleh nanti komentar di channel kita. Tadi sudah buat akun, terus dari setelah bikin tuh ada pernyataan berhasil atau gimana ya? Oh, akun kalian berhasil atau seperti apa? Iya, kalau misalnya kita udah berhasil bikin akun, terus kita udah bisa milih kita mau daftar di BUMN mana aja. Nah, Ada banyak BUMN banyak. urutannya. Banget. Boleh mendaftar lebih dari satu? Boleh, Pak. Oh, waktu itu boleh. Boleh. Waktu itu diperbolehkannya 3. Waktu itu maksimal 3. pilihan, iya. Oke. Dan tahun ini yang batch 2 ternyata udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Cuma Jadi satu. sahabat semua cuma boleh satu. Iya. Ini memang alasannya agar kita fokus, benar-benar memastikan diri, oh kita ini cocoknya di mana gitu ya. Betul, Pak. Dan juga tidak mengurangi kesempatan kawan yang lain gitu kan ya, yang juga punya peluang untuk di tempat yang sama seperti itu. Oke, kalau dulu batch 1 bisa 3 maksimum, sekarang 1. Untuk posisinya, apakah ada posisi tertentu yang harus kalian pilih? Oh, saya masuk bagian ini, oh saya masuk Pertamina, oh saya masuk apa gitu ya. Jadi enaknya di FHCI atau rekrutmen bersama ini, Pak, websitenya itu udah sangat mendukung lah, karena
di situ udah ada pilihan jurusannya, ada pilihan posisinya, ada minimum kriteria harus jurusan apa. Jadi sangat lengkap lah gitu. Kalau dulu kan Informatif. iya, kalau dulu kan rekrutmen BUMN kan satu perusahaan ya Pak. Iya, Ini iya. tuh udah kayak Dan itu terpisah gitu ini ya. terpisah, Ini tanggal jadi satu. sendiri, ini jadi satu. Kita Oke. tinggal masukin aja jurusannya kita apa. Kita dari jenjang D3 atau S1 gitu. Jadi nanti muncul semua itu pilihannya, Pak. Oh, langsung muncul pilihannya Langsung mana muncul yang muncul sesuai pilihannya. dengan kriterianya. Iya. Oke. Sudah terarrange. Betul, kalau dulu kan kita mau nggak mau buka satu-satu. Iya. Oh, perusahaan ini dia Bukan cuma boleh kayak- nerima ini. Iya. Oke. Nah, waktu Amel memasukkan ini gini muncul berapa perusahaan waktu itu? Waktu itu cukup banyak. Hmm. Kan saya masukin jurusan saya dan Kampus ya. kampus segala macam, ijazah terakhir. Nah, itu yang keluar tuh ada Pertamina, Oke. terus ada KAI, ada PLN. PLN, ada Boleh tahu nggak waktu itu milih apa tiga-tiganya yang Amel? yang saya pilih tentunya pilihan pertama, alhamdulillah yang saya masuk Pertamina sekarang ya. Pertamina. Iya, oke. Terus yang kedua? Yang kedua saya pilih KAI. Oh, kereta api Kereta Indonesia. api. Oke. Terus yang ketiga saya PTDI Dirgantara Oh, Dirgantara Indonesia. Iya. Mirza apa? Kalau saya cuma pilih 2 Pak waktu Oh, itu. boleh. Boleh. Oh, boleh ternyata Karena sahabat kalau itu. jadi catatan juga buat teman-teman karena lowongan yang tersedia itu ada limitnya. Jadi ada limit registernya. Kapasitasnya. Iya. Oh. Jadi berapa pendaftar. Jadi waktu itu mungkin karena saya kurang gercep Pak. Jadi yang ada Pertamina waktu itu langsung sikat itu sama Pertamina nomor 1, nomor 2 PT Dirgantara Pak. Oke, sama ya yang berarti ternyata untuk ini ada kuotanya. Iya, ada kuota pendaftar. Dan kayaknya yang batch 2 juga sama ya. Jadi pada saat sahabat semua daftar, jadi harus benar-benar lihat ini kuotanya masih mencukupi atau Iya, tidak. betul. Kalau sudah close artinya sudah penuh Tidak gitu bisa ya. didaftarin lagi. Oke. Nah, kalian sudah memilih waktu itu sudah memilih pilihan. Terus ada informasi nggak, keterangan di situ? Oh, kalian sudah berhasil terdaftar dengan memilih gini-gini. Ada pemberitahuannya nggak ya? Langsung sih, Heeh. kan kita waktu itu diarahkan di Oke. websitenya, misalnya saya daftar Pertamina, terus saya itu tuh ada tombol, kan kita langsung diinin ke halaman di mana persyaratan di kalau misalnya kita apply di sana tuh apa aja, sama Oke. nanti posisinya tuh bakal apa aja seperti itu kan. Sangat informatif sih dari per halaman per page yang ada di website tersebut. Terus nanti kita ada button di mana kita langsung bisa melamar, dan itu tuh udah langsung ke generate gitu kalau Oh, misalnya langsung udah- ada kayak tahapan Iya, gitu-gitu iya. ya. Oh, berarti memang yang penting kita memantau terus akun kita. Iya. Oke. Kalau dulu kan informasinya bisa lewat WA, email gitu di email. Ini kalian di email juga nggak? Nggak. Cukup memantau akun itu aja. Email masuk, Dapat tapi untuk kayak nggak setiap ini, Nggak setiap apa ada pemberitahuan ya. Iya, Oke. Artinya memang yang paling penting adalah selalu memantau dan memonitor akun yang kita sudah buat. Oke. Kalian sudah berhasil nih, sudah terdaftar. Nah, waktu itu masih ingat nggak tahapan seleksi awalnya apa? Seleksi berkas ya. Seleksi berkas dulu. Administrasi. Oh, berarti memang semuanya diterima, tapi dilihat seleksi dulu administrasinya. Seleksinya sesuai. Nanti ternyata kalau sesuai itu apa tandanya? Hijau. Oh, hijau. Barang Di bagian tahapan itu hijau gitu ya. Iya, salam hijau kayak Pak. Apa namanya? Salam hijau. Salam hijau artinya memang melewati ya. Kalian menarik loh ini. Harus hijau kayak. Harus hijau. Oke, ini hijau. Masih ingat nggak dari sejak kalian submit daftar sampai dinyatakan hijau itu berapa lama? Kurang lebih. Sekitar seminggu ya. Seminggu. Oh, seminggu untuk kurang lebih. seleksi administrasi. Artinya seleksi administrasi yang dilakukan oleh panitia seleksi adalah kurang lebih 1 minggu. minggu. Kalian langsung lihat, oh hijau gitu Iya. ya. Oke, sudah hijau nih, berarti udah siap-siap untuk tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya. Masih ingat nggak setelah administrasi apa tahapannya? TKD. TKD dan TKD? core value. Apa itu Tes TKD? kemampuan Online. dasar sama core values Value BUMN. Oh, Ada core values BUMN. oke. Tes kemampuan dasar, course value BUMN. Itu secara online. Online. Oh, online. Iya. Berapa hari? Dua kali ya? Orang dua kali. hari, tapi hari pertama itu kita trial test. Oh, ada trial Iya, testnya. jadi Luar biasa. bagusnya meskipun kita online ya, karena kan takutnya nanti belum cocok device dan segala macam, kita dikasih sesi untuk trial test. Oke. Di trial test itu nanti kita ngecek kamera kita, device kita support atau tidak gitu. Itu sehari sebelumnya atau kapan waktunya? Beberapa hari, ada 3 kalau nggak Iya, saya. dibagi kok per Dibagi. orang.
Jadi semuanya ikutin trial Iya, ya. ikut pasti Nah, semua ikut trial wajib. Oke, pada saat sudah ikut itu dan itu langsung ada kayak coba-coba dulu ada Iya, nggak? Ada ya? ngerjain soal. Oh, ada ngerjain soal juga, walaupun itu trial. 10 soal. Oke, 10 soal. Nah, habis itu berhasil nih trial, kalian masuk ke yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Itu 1 hari. Itu Satu 1 hari. hari. Ada tes kemampuan dasar sama core value Values. BUMN. BUMN. Ini terpisah atau tergabung? Tergabung. Terpisah. Apa di waktunya Ya, tergabung Oh, dalam 1 hari tapi terpisah. Iya, Pertama kayak apa sesi dulu? TKD dulu. TKD Pak. dulu. TKD. Dari ingat nggak berapa jam dulu tes TKD-nya? 100 soal, tapi berapa jam ya? Sekitar 120. Dikasih batas menit. waktu 120 menit, kurang lebih 100 soal. Oke. Bentuknya apa itu ya? Pilihan ganda. Pilihan Oh, pilihan ganda. ganda. Pilihan ganda. Oh, ini kayak apa? Kayak soal kepribadian, soal apa? Atau soal memang wawasan umum aja? Wawasan umum ya. Ada Campur-campur soal-soal sih, iya. ada matdas juga ada. Oh, oke. Oh ya, tes kemampuan dasar ya. Oke, logika saya ingat. gitu-gitu. Tes kemampuan dasar itu logika ada Iya. keluar, perhitungan-hitungan Perhitungan. ada. Oh, macam-macam ya. Macam-macam sinonim. Sinonim gitu-gitu. Oke, untuk tes ini menurut kalian ada saran nggak untuk sahabat semua apa yang perlu dipersiapkan? Misalnya harus baca apa, harus belajar apa gitu ya? Oke. Dari saya, kalau saya karena bukan fresh graduate ya, maksudnya udah kerja ya. pernah kerja, Jadi oh. mau nggak mau harus buka buku lagi gitu. Oke. Jangan malas untuk buka buku karena meskipun kita udah kerja harus nginget lagi tuh ke memori-memori tentang ujian-ujian Betul, basic-basic betul. tuh harus tetap diingat lagi. Itu pelajaran apa yang perlu diingat lagi? Maksudnya waktu kita kuliah atau waktu SMA atau memang benar-benar basic semua? Kalau saya sih mensiasati download ini PDF contoh-contoh soal, Pak. Oh. Di internet saya downloadin semua, saya print, habis itu saya kerjain Kerjain sendiri. sendiri. Jadi sebenarnya di internet pun ada ya Ada, contoh-contoh iya. tes kemampuan dasar ya. Iya. Oke, ini saran dari Mas Mirza, belajar lagi, jangan males, apalagi terutama yang udah lama tamat ya. Iya. Takutnya nih pemikiran sudah agak-agak tumpul gitu ya, jarang diasah. Ya harus mulai rajin lagi, belajar dari internet, Belajar dari download soal-soal, dikerjain sendiri, Kerjain sendiri. latihan di rumah. Latihan di sendiri. Nah, Amel apa nih sarannya Mungkin untuk tentang yang tes core kemampuan value gitu. dasar? Oh, iya. Core value Core deh. value. Core values ya. Core values. Kalau core values sih itu kan saya tuh sebenarnya baru banget ya kayak apa sih core values apalagi tentang BUMN gitu. Iya, iya. Nah, ternyata kayak saya tuh ngobrol lah, discuss sama teman-teman apa sih core values gitu. Oh. Nah, ternyata kayak di sini tuh akhirnya kita mencari tahu apa sih BUMN. Nah, ternyata core values itu tuh kayak poin-poin BUMN sendiri yang dimana core values BUMN adalah akhlak. Akhlak, Nah, jadi kayak di oke. sini tuh saya memahami, bener-bener baca berkali-kali, mencari-cari contoh deh terkait akhlak tuh apa gitu dan Nah, kenapa? Gini, mencarinya. Kalau orang yang udah kerja di BUMN, rata-rata seperti kami waktu itu ya, kita sudah tahu nih tata nilai akhlak itu apa saja. Nah, bagi kalian yang belum tergabung, di mana nyarinya? Nyari core value-nya BUMN itu di mana kalian nyarinya waktu itu? Website BUMN. Website BUMN, oke. Sangat informatif sih. Itu yang harus dibuka ya. Iya. Jadi sahabat untuk mencari tahu ya harus buka websitenya Kementerian BUMN. Benar. Ada apa saja di situ waktu Amel, masih ingat nggak? Ya. Kalau waktu itu karena saking saya mempersiapkan untuk core values sampai sejarah BUMN pun saya hafalin. Struktur BUMN juga saya pelajarin, Nggak saya apa-apa, hafalin. walaupun nanti waktu tesnya ternyata keluar nggak? Jadi yang keluar lebih banyak tentang core value. Iya, core values Jadi akhlak. tata nilai tentang akhlak ya. Akhlak itu kan ada A, K, H, L, A, K. Amanah, kompeten, harmonis, adaptif, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini dari semua ini ada tata nilai masing-masing. Tata nilai masing-masing. Nah, itu silakan dibuka di websitenya Website BUMN. BUMN. Tipsnya sih kalau untuk core values yang penting hafalin tuh tiap tindakannya. Oh, tiap oke. tiap apa namanya tuh nilai Nilainya, Iya. misalnya kayak amanah itu Iya. apa saja. Oke. Karena yang aku ekspektasin tuh kayak kita disuruh ngafalin tapi ternyata itu lebih ke tindakan. lebih ke tindakannya. Lebih ke tindakan. Jadi banyak kayak contoh soal contoh tindakannya ini masuknya ke Iya. core yang mana Nah, gitu jadi ya. kita biar bisa menentukan langkah apa yang bisa diambil dari soal-soal itu. Kita harus bersikap seperti apa kalau ada masalah A, masalah B. Itu Oke. kita acuannya dari akhlak. Jadi kalau kita udah hafal akhlak, udah hafal tata nilainya, pasti core value itu gampang. Bentar.
Harusnya sudah paham lah ya. Harus diulang-ulang juga. Oke, setelah kalian mengikuti seleksi kemampuan dasar dan core values-nya BUMN, itu kalian menunggu. Ingat nggak dulu berapa lama menunggunya sampai pengumuman berikutnya? Menunggunya lumayan ya, Lumayan sekitar ya, 2 2 minggu mingguan. kali. Sekitar 2 mingguan menunggu itu. Itu menunggu warna hijau lagi. Iya. Untuk salam hijau. Jadi dakdikduknya tuh nunggu hijau ya. Hijau. Jadi mungkin kayak ada perjalanan gitu Iya, ya. perjalanan bulat-bulat gitu. Bulat-bulat gitu ya. Jadi kalau udah hijau, nah berarti kalian sekitar 2 minggu setelah itu hijau bagian tes TKD. TKD dan core values. Sebelahnya itu apa tahapan berikutnya? Tes kemampuan bidang. Tes kemampuan bidang. Oh, TKB. ada tes kemampuan dasar, ada tes kemampuan bidang. bidang. Bedanya apa? Kalau tes kemampuan bidang tuh kita udah di masing-masing BUMN. Iya. Oh, di masing-masing perusahaan. Ya, Kalau BUMN punya TKB sendiri-sendiri. Nah, kalian kan waktu itu milih 3 ya. Iya. Terus kalian difokuskan ke Pertamina atau kemana waktu itu? Sudah ketahuannya pas kapan? Nah, hasilnya dari TKD itu alhamdulillahnya keterima di pilihan pertama. Oh, Ya, gitu. Jadi ada pilihan 1, pilihan 2 gitu. Dan dikit juga ya. Iya. Nanti ada teman-teman yang di pilihan kedua, pilihan ketiga ada yang seperti itu. Setahu saya ada ya? Ada ya. Ada. Jadi masing-masing punya ininya ya, Punya mungkin chance. tergantung kuotanya juga Iya, ya. betul. Oke, oh ternyata kalian lulus. Di mana itu tertulis? Kan udah hijau nih. Apa salam Pas hijau? masuk itu ada 3 kan. Ada tiga pilihan. Terus nanti Kita nge-scroll ya kan. scroll tiba-tiba, kalau saya kan Pertamina, tiba-tiba yang Paling hijau atas tuh yang udah udah itu. Pertamina, bawahnya udah merah. Iya. Nanti yang keterima yang hijau. Hijau, Pertamina. ya. Oh menarik ya, kok saya pengen ikutan ya. Oke, di saat itu sudah, abis itu kalian mau nggak mau harus mengikuti yang namanya seleksi tes kemampuan bidang. Bidang. Ini sudah sesuai dengan perusahaannya masing-masing. Kalau perusahaannya Pertamina, nah berarti bidangnya bidang apa yang ada di Pertamina gitu ya? Iya. Apa waktu itu bentuk tesnya? Bentuk tesnya kalau udah di Pertamina, kita ternyata balik lagi ke tes awal Pertamina. Oh. Tes online. Oh, tes online. Jadi ya? kita ikut tes online lagi. Oh, tes online tapi sudah ke perusahaannya masing-masing. Iya, dan itu juga karena mungkin ada yang bilang lah, kok ikut tes online lagi dari awal lagi dong, beda karena kan kita juga pesertanya nggak sebanyak waktu Iya. tes Pertamina kan. Ini udah udah di sesuai filter, dengan udah di filter FHCI. Oh, oke, ini sebenarnya awal itu untuk filter ya, Filter. untuk pengarahan masing-masing ya. Nah, tes bidang waktu itu tes apa yang tes awal dari Pertaminanya itu apa waktu itu? Itu ada psikotes. Oke, psikotes. Psikotes tuh termasuk kayak yang gambar 3 dimensi. Itu online. Online. Oh, online. Online. Oke. Tapi ada trial seperti awal tadi kayaknya enggak ya? Nggak ada deh. Nggak ada Saya langsung cuma ya? Untuk yang mungkin kalau untuk yang pernah ikut tes tes TKB-nya Pertamina, itu pasti setiap setiap poin kan di Pertamina itu ada, kalau nggak salah TKB-nya itu ada 12 poin apa 13 poin. Nah, per 1 poin itu tuh kita dikasih 1 soal untuk trial dulu. Oh iya, paham. Nyoba dulu. Jadi ada percobaannya, tapi pada saat waktu yang sama ya. Waktu yang sama. Artinya pada saat tes itu. Oke. Nah, itu tes kemampuan bidang waktu itu pertama psikotes dulu ya. Online itu 1 hari atau ada digabung dengan tes lain juga selain psikotes? Langsung 1 hari. 1 hari. Sama Jadi bahasa tes Inggrisnya psikotes juga. semua. Oh, ada bahasa Inggris juga. Ada bahasa Inggris. Oh, jadi tes pertama tes psikotes, Terus kepribadian, oh kepribadian, terus baru bahasa Inggris. bahasa Inggris. Berarti ada 3 nih, tes Bukan psikotes ya? Tes TKD ya, kayak sama tentang psikotes Oh. 3 dimensi. iya gitu-gitu. Oh, yang iya, aritmatika gitu masih ada. Oh, Ada. nah, iya. Kayak tes Ketemu lagi. tetap tes kemampuan dasar Iya, juga sih. tetap tes Tapi kan, ada kepribadiannya juga. kecerdasan kepribadiannya di situ. Setelah itu terus baru bahasa Bahasa Inggris. Inggris. 3 itu online dalam 1 hari. 1 1 hari. hari. Oke. Ada tips nggak nih untuk yang ikut tes ini yang sampai tahap tes kemampuan bidang? Apa tipsnya? Untuk yang tipsnya- psikotes gimana caranya psikotes? Yang pertama ya, untuk tips dari aku psikotes, karena kan sebelumnya udah sering ikut psikotes di perusahaan yang lain ya. Tipsnya itu yang penting harus fresh pikirannya. Oh, oke. Jangan ada pikiran stres, ada lesu apa gitu. Yang penting harus seger, tidur cukup. Jadi kita harus siap dalam 2 jam ya, kalau nggak salah Mel ya. Yes, 2 jam itu kita harus fokus dan bener-bener menggerakkan seluruh pikiran, karena pertanyaan psikotes tuh nggak gampang dikerjain. Iya, saya setuju sekali. Karena mau seperti apapun kita cerdas dan sebagainya, kalau seandainya pada saat kita tes kondisinya tidak siap, Siap. lagi ada permasalahan apa, lagi ada dikejar pinjol, hutang gitu. Itu kepikiran gitu ya, itu Betul, akan Pak. mempengaruhi dalam kita menyelesaikan soal. Saya sepakat. Itu ya, sahabat ya. Pertama harus siap.
ada tips lain kira-kira? Oh, latihan lagi, bisa nggak latihan lagi? Iya, latihan Harus banyak latihan sih, Banyak latihan biar ya, kalau utama. terbiasa sama soal-soal apa tes dasar-dasar gitu tuh sebenarnya itu kan kayak kita tuh banyak-banyakan soal ya, betul. soalnya waktunya tuh mepet banget, jadi kayak gimana kita bisa dengan waktu semepet itu kita bisa jawab benar dengan soal sebanyak mungkin gitu, Iya, jadi iya, kayak iya. banyak latihan sih. Jadi buat nambahin, misalkan kita lagi di sesi gambar yang 3 dimensi. Nah, itu kita dikasih waktu misal 3 menit. Nah, itu 3 menit itu kita berapa lama dapat menyelesaikan Dapat gitu. menyelesaikan gambar Unlimited, itu. nggak bisa habis itu. Sebanyak apapun bisa. Oke. Terus yang kepribadian, oke lah, kepribadian apa adanya aja Apa ya. adanya. Nah, kalau yang bahasa Inggris, ada saran nggak buat dari kalian untuk sahabat nih? Karena bahasa Inggris kan kadang, aduh ini harus dilatih lagi, perlu belajar lagi, atau seperti apa? Yang keluar soal-soalnya seperti apa sih bentuknya? Bahasa Inggris tuh lebih ke matangin TOEFL sih, soalnya Oke. soalnya soal itu Mirip 40 soal-soal TOEFL ya? Iya, soal TOEFL. Oke. Jadi lebih banyak latihan soal TOEFL sih. Kayak harus mulai lagi structure, grammar, gitu-gitu ya. Ada listening juga waktu itu? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Jadi semua Semuanya. tes pilihan gitu ya? Pilihan ganda. Oke, writing juga nggak ada berarti ya? Nggak ada. Mengarang bahasa Inggris? Nggak ada. Nggak ada juga? Full pilihan Full ganda. pilihan ganda. Full pilihan ganda aja. Oh, Iya. oke. Full pilihan ganda bahasa Inggrisnya. Jadi ya masih bisa Ya, milih-milih kacang siapin baju lah ya. kancingnya. Siapin baju yang ada kacangnya gitu ya. Nah, kalian sudah masuk tahapan tes bidang untuk Pertamina. Selesai itu pastinya kalian menunggu salam hijau lagi nih, Iya. bener ya? Bener. Salam hijau. Tahu nggak berapa lama durasinya kalian menunggu sampai ketemu hijau kembali waktu itu? Kurang lebih berapa? Untuk yang ke selanjutnya Setelah dari itu tesnya apa? Wawancara. Iya, Nah, berapa benar. lama wawancara? Dari tes itu ke wawancara? 2 mingguan. Seminggu ya. Iya sih. 2 mingguan juga ya? mingguan. Oke, 2 mingguan dengan catatan kalian melihat lagi hijau. Hijau bagian Benar. itu, berarti ikut tahapan berikutnya untuk wawancara. Cuma bedanya hijaunya ini di website Pertamina. Oh, sudah nggak lagi ikut akun itu. Agak. Nah, terus gimana dong? Kita websitenya Pertamina, kita harus ngikutinnya gimana caranya? Waktu itu ada pendaftaran ya, harus Jadi register akunnya. waktu kita mundur dikit lagi ya Oke, Pak. oke. Jadi waktu kita udah dari TKD kita lolos dinyatakan, lalu kita masuk ke TKB, itu tuh kita bakal dapat email dari perusahaan masing-masing. Oke. Perusahaan yang kita Kita lolos ikutin, TKB, oke. kita di email untuk membuat akun di perusahaan masing-masing, di websitenya masing-masing, kita membuat akun. Mm-mm. Lalu nanti di situ baru kita ada tahapan lagi, di mana tahapannya yang salah kita menunggu Sama. hijau lagi. Tapi hijau-hijau lagi? Ada, Kok sama. mereka nggak ganti warna ya? Ya, jangan dong. Jangan dong. Oh, jangan enggak maksudnya. Jangan hijau, Iya. biru kayak tapi Oke, ini ikut lagi, ada lagi sama ya? Iya, sama. Oh, berarti salam hijau lagi. Ya, Tapi itu sudah di websitenya Pertamina. Pertamina. Oh, ada nggak kejadian yang lupa akun, lupa password gitu? Ada nggak kejadian dia? Mungkin ada, tapi udah gampang kok pas sekarang, karena ada forgot passwordnya juga ya. Ada Bisa forgot ya, password. jadi aman lah ya. Aman. Dulu saya ingat ada, dulu saya ingat saya tuh kayak punya login sendiri tapi lupa nggak punya login. Ya. Sering saya pertanyaan ya di situ. Ini gimana, saya udah daftar kok nggak bisa daftar lagi? Oh, Anda terdaftar, tapi udah lupa akunnya apa karena setahun yang lalu gitu ya. Tapi ini enggak ya? Enggak aman. Ini bisa. Karena ini kan salam hijau ya. Saya sampai mengganti password akun saya itu Bismillah hijau terus. Hijau terus 1 2 3. Itu buat doa itu, Pak. Jadi tiap kali masukin password Bismillah hijau terus. menarik. Oke. Tapi alhamdulillah hijau terus Alhamdulillah, ya. Pak. Oke, lalu kalian masuk tahapan wawancara itu online juga? Online. Online. Masih ingat waktu itu masing-masing ya berarti ada berapa orang yang wawancara waktu itu? Kalau saya 2 orang. 2 orang. Itu dari HC sama dari user. Oh, HC itu HRD ya, sahabat semua ya. HC sama user. Sama Mirza Saya juga. dulu kalau nggak salah 4 orang. Oh, 4 orang beda-beda ya. User, HC, ada manajemennya kalau nggak salah. Mungkin ada VP atau agak ke atas lah ya. Waktu itu. Kurang tahu. Sama ada orang HSS-nya kalau nggak salah. Oh, oke. Mungkin usernya 2 waktu Iya, itu ya. Jadi usernya 2. tergantung memang ketersediaannya berapa. Oh. Waktu itu tahapan wawancara cuma 1 kali. Satu Satu kali. tahapan. Satu kali. Oke. Masih ingat nggak dulu, mungkin sahabat semua juga pengen tahu ya. Kalian ditanyain tentang seputaran apa sih waktu wawancara? Ya, pasti pertama suruh memperkenalkan diri ya. Oke, jadi harus persiapan perkenalan ya. Oke. Tipsnya itu untuk wawancara ya, banyak-banyak latihan di depan kaca. Kalau saya dulu, jadi kayak udah nyiapin, karena skrip perkenalan itu kan skrip template ya, Pak. Kira-kira mau ngomong dari nama dulu, apa umur, pengalaman.
Jadi di wawancara itu bisa-bisanya kita gimana cara nge-branding kita, nge-branding istilah kita istilahnya menjual diri kita dalam waktu yang singkat ya, itu harus dilatih. Betul. Karena dari awal perkenalan kita itu akan menentukan obrolan ke depan. Kalau kita nggak bisa mancing dia untuk apa yang kita punya, pasti dia juga bingung. Ini mau ditanyain apa lagi? Oke, tunggu dulu dong. Ini udah kita kelamaan ya. Kita nanti diskusi kita bagi part aja ya. Kita bagi part aja. Ini sahabat simak, ini part pertama. Kita akan masuk lagi nanti di part kedua setelah ini. Dan ingat ya, kita tadi sampai sesinya baru sampai wawancara. Kita wawancara. Kita ketemu lagi di Tembikar, temu bincang dan karir di sesi kedua. Kelanjutan setelah wawancara.